Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa hassin akhlaqana bi hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat jeung lamun aya apa niyatuka niat anjeun wa qasduka jeung tujuan anjeun bainaka di antara Allah wa bainallahi ta'ala sareng di antara Allah ta'ala min talabil ilmi tina talab ilmuna al hidayata nyaeta hayang menang hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Hayang menang petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk diamalkan. Duna mujarradir riwayati lain ngan wungkul ngariwayatkeun ilmu. Lain ngan wungkul nukil ilmu, mindahkeun ilmu. Lain ngan wungkul nukil mindahkeun mawa fa'absyir maka kudu bungah anjeun tina absyaro absyir maka kudu bungah anjeun. Fa innal malaikata karena sanya-nyana malaikat tabsutu eta ngamparkeun malaikat ngabeberkeun malaikat ngamparkeun ngabeberkeun malaikat laka pikeun anjeun melaan anjeun ajanihataha kana jangjangna jangjang malaikat kana jangjangna malaikat. Idza masyaita di mana-mana lempang anjeun di rumah ka majlis ilmu. Wahitanal bahri jeung sanya-nyana lauk pauk nu aya di lautan. Tasafiru eta oge pada menta hampura ka Allah. Ya, pada menta hampura ka Allah, menta ampunan ka Allah laka pikeun anjeun. Idza sa'aita di mana-mana lempang anjeun di rumah ka majlis ilmu. Di mana-mana anjeun berusaha untuk menghasilkan ilmu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min tabi'imi al-hidayata. Seandainya niat kita, tujuan kita di dalam mencari ilmu itu adalah semata-mata al-hidayata. Menuntut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Menuntut kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Nah, ini niat yang baik. Niat ngaji, niat talab ilmu dengan ikhlas, yaitu semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayata yaitu untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Nawawi menjabarkan yang dimaksud dengan hidayah di sini kita niat cari ilmu dengan
untuk menghasilkan hidayah, petunjuk dari Allah. Ini niat yang baik yang harus kita lakukan sebelum mencari ilmu. Bi antanwiya bitasili iza tajahli an nafsika wa ansa iril juhali. Yaitu dengan cara kita niatkan sebelum ngaji untuk menghilangkan kebodohan diri kita dan kebodohan orang lain. Satu. Wa ihya iddin wa ihya ad-din wa ibqa al-islam bil ilmi wa darul akhirah. Yang kedua, kita ngaji niatkan untuk menghidupkan agama Islam, ya, dan untuk mencari kebahagiaan dan keselamatan nanti di akhirat, ya, dan ini semua bisa kita raih hanya dengan ilmu. Jadi niatkan thalab ilmu kita untuk menghidupkan agama Islam dan untuk mencari kebahagiaan dan keselamatan akhirat. Waridallahi ta'ala, terpenting untuk mencari doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanwiya bidzalika syukru ala nikmatil aqli wa nikmati sihatil badan. Bahkan tambahkan lagi niat kita dalam thalab ilmu demi mensyukuri nikmat akal dan nikmat sehat badan. Ya. Nah, ini nikmat yang baik, nikmat yang bagus, niat yang bagus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Duna mujarrodi riwayah. Nah, bukan semata-mata meriwayatkan ilmu. Ya, bukan sekadar untuk ceramah-ceramah dari panggung ke panggung, dari majelis ke majelis. Ya, bukan sekadar cerita tentang ilmu, tapi niatnya tadi hidayah untuk diamalkan. Nah, tidak cukup kita mencari ilmu saja, karena kewajiban kita itu ada 3. Pertama, ada mencari ilmu. Kedua, mengamalkan ilmu oleh kita. Yang ketiga, menyebarkan, memanfaatkan, mengajarkan ilmu kepada yang lain. Jadi ada 2 lagi tugas kita di samping pertama thalab ilmu, yang kedua yaitu mengamalkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengajarkan, menyebarkan ilmu kepada yang lain. Nah, kalau niat thalab ilmu kita semata-mata hidayah, untuk mencari hidayah petunjuk dari Allah dan niat-niat yang tadi disebutkan, fa'abshir, maka bergembiralah, maka bersenang-senanglah, maka bersuka hatilah. Fa'innal malaikat tabsutu laka ajnihataha. Karena malaikat sampai-sampai membentangkan sayap-sayapnya. Ya, membentangkan sayapnya, ya, untuk kita, untuk perjalanan kita, langkah-langkah kita dari rumah ke majelis. Gitu. Karena malaikat merasa senang dan ridho, sampai-sampai malaikat menghamparkan, membentangkan sayap-sayapnya untuk menjadi pijakan kaki-kaki kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita dikasih ilmu kasyaf oleh Allah, maka kita itu akan terlihat kita berjalan di atas sayap malaikat. Subhanallah. Ya. Itu ada satu kemuliaan. Ya. Satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai malaikat pun rela mengorbankan sayapnya untuk menjadi pijakan kaki kita. Bahkan ada dalam riwayat yang lain, ya, seketika ulama dengan murid-muridnya berkumpul, tiba-tiba ada seorang santri datang dari kejauhan. Ulama ini langsung berdiri menjemput santri tadi. Langsung mencium tangan santri tadi. Menghormati, memuliakan, dan merendahkan diri kepada santri tadi. Ya Allah.
menyambut santri dengan kerendahan hati. Dan santri-santri yang lain merasa aneh. Kok guru kita sosok ulama, kesepuhan, cium tangan kepada anak muda. Masya Allah. Dia tanya, mengapa guru segitunya menyambut kedatangan seorang santri? Kata guru ini, saya bukan melihat santrinya, tapi saya melihat itu malaikat-malaikat yang mengawal santri ini. Masya Allah. Tidak mungkin santri ini dikawal oleh malaikat, melainkan santri ini adalah sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan orang yang mencari ilmu dengan niat yang tulus, yang baik, ya, yaitu untuk diamalkan, bukan sekadar untuk meriwayatkan, untuk ceramah dan sebagainya. Ceramah harus, tapi harus diamalkan. Bahkan bukan sekadar malaikat yang menghamparkan sayapnya untuk pijakan kita dalam menuntut ilmu. Wahitanal bahri tasafirulaka idza sa'aita. Lauk pauk di lautan yang gede dan yang kecil, semua sibuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Semua sibuk minta ampunan kepada Allah, ya, itu untuk kita, supaya kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sekadar lauk pauk, dalam hadis yang lain, wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitani. Sesungguhnya orang yang berilmu itu apapun yang ada di langit, yaitu para malaikat, wa man fil ardi, makhluk yang ada di bumi, itu semua istighfar, minta ampunan kepada Allah untuk ahli ilmu, untuk orang yang cinta ilmu. Masya Allah. Nah, tapi niat yang baik, ya, tapi niat yang baik. Karena apa? Karena makhluk yang ada di bumi termasuk lauk pauk itu, mengapa dia istighfar minta ampunan kepada Allah? Adalah semata-mata sebagai ucapan terima kasih kepada kita yang sudah mencari ilmu. Karena apa? Karena dalam syarahnya Maraqil Ubudiyah, di anna sohal alam manutun bil alim. Karena kemaslahatan alam ini, karena keselamatan alam ini tergantung kepada orang yang berilmu. Tergantung kepada orang yang berilmu. Dengan ilmunya, si alim ini, dia menyampaikan hukum-hukum syariat. Aturan-aturan di dunia ini. Di antara aturan di dunia ini adalah ada hayawan yang diharamkan untuk disiksa dan ada hayawan yang sunnah untuk dibunuh. Nah, dengan adanya aturan ini, maka semua alam yang ada di dunia ini merasa terlindungi. Nah, terlindungi. Makanya semua alam bersyukur, berterima kasih kepada semua yang mencari ilmu untuk diamalkan. Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan sampai di sini dulu, ya, ada manfaatnya untuk kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.